Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar ya? Ibu harap kita semua hari ini sampai hari-hari selanjutnya diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Oke, anak-anak ibu. Nah, materi kita sebelumnya kita sudah membahas, ibu sudah kasih materi tentang limbah ya, memanfaatkan limbah untuk membuat suatu kerajinan. Nah, di sini ibu akan menunjukkan contoh-contoh hasil prakarya kakak-kakak kelas kamu tahun lalu. Ya, di sini ada kamu lihat, di sini akan ibu tunjukkan contohnya. Ini adalah hasil karya kakak kelas kamu memanfaatkan limbah pipet. Ya, ini limbah pipet bisa dibentuk menjadi vas bunga seperti ini. Ya, jadi nanti kalau kamu jajan minuman yang ada pipetnya, jangan dibuang. Ya, disimpan, dikumpuli, kalau sudah banyak bisa dibentuk menjadi vas seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian ada juga model lain, bentuknya nih vas juga ya, modelnya lebih beda ya dari yang tadi. Nah, ini dari apa? Ini menggunakan tusuk ya, tusuk. Jadi kalau kamu mau makan jajanan sejenis, misalnya kalau kamu suka ya hobi jajan-jajan seperti bakso bakar seperti itu kan pakai tusuk-tusuk seperti ini. Nah, tusuk yang dari lidi ini bisa dibentuk uh, sehingga menjadi vas bunga seperti ini. Pernak-perniknya bisa kamu tambahkan untuk menambah nilai dari hasil karya kita. Ya, jadi sangat banyak manfaat dari limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Kemudian masih ada lagi ya ini. Nah, ini kalau kamu bisa lihat, ada yang tahu ini dari bahan dasar apa atau dari apa vas bunga ini ya? Sudah dikasih warna, sudah seperti ini bentuknya. Nah, ini memanfaatkan limbah atau dari kain bekas yang sudah tidak dipakai lagi bisa kita buat menjadi vas bunga seperti ini gitu ya. Jadi nanti, nah ini dia seperti ini hasilnya. Ini dari kain, dari limbah kain atau pakaian-pakaian yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, yang sudah tidak dipakai lagi bisa dibuat menjadi vas bunga seperti ini. Sama ya, ini juga. Nah, ini dia lebih besar. Nah, ini dia bentuknya lebih besar dan pewarnaannya lebih berbeda. Ini tekniknya anak kelas 2 tahun yang lalu ini ya. Agak beda teknik pewarnaannya. Nah, ini dari apa? Sama, masih memanfaatkan limbah dari kain, tetapi ini menggunakan handuk. Jadi kalau ada handuk yang sudah tidak dipakai lagi, bisa kamu buat, atau goni-goni bekas bisa dibuat menjadi vas bunga seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kamu lihat ya. Ini ada bunga seperti ini, ada daunnya. Nah, ini dari menggunakan sampah atau limbah plastik kresek. Jadi kalau belanja, orang tuanya, mamanya belanja ada plastik kreseknya, jangan dibuang, tetapi dikumpulin, bisa dimanfaatkan, kita bentuk menjadi bunga-bunga seperti ini. Nah, ini kebetulan hanya satu warna, jadi akan lebih baik kalau ada beberapa warna. Nah, kan bisa dimanfaatkan ya semua limbahnya, karena limbah plastik ini kan salah satu limbah yang tidak bisa terurai. Kalau ditanam dia tidak akan terurai, kalau dibakar juga dia akan nanti menyebabkan polusi. Jadi alangkah baiknya kalau semua limbah itu bisa kita manfaatkan. Setidaknya bisa mengurangi limbah dari sampah. Kemudian di sini ada tas ya. Ini juga hasil karya anak tahun lalu. Nah, ini memanfaatkan dari sampah-sampah dari minuman atau berbentuk cup yang keras gitu, biar ini kan dari tali juga dipadukan dengan ini yang putih ini itu dari limbah cup minuman cup, tapi kita pilih cupnya yang keras sehingga bisa dibentuk seperti ini. Nah, anak-anak ibu, nah di sini tujuan kita itu adalah memanfaatkan limbah. Kenapa kita memanfaatkan limbah? Karena sangat banyak sekali kalau kita lihat di jalan itu limbah berserakan. Ada botol plastik ya, kemudian juga ada botol kaca gitu. Jangankan di luar, di dalam rumah kita juga seperti yang tadi ibu perlihatkan contoh vas bunga dari kain bekas.
Nah, di lemarinya mungkin banyak ya, banyak sekali baju-baju yang tidak bisa dipakai lagi, kita manfaatkan. Kita bentuk menjadi vas-vas bunga seperti ini. Nah, vas bunga ini ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah, kalau yang Ibu tunjukkan ini dia indoor ya, berada di dalam rumah, bisa di meja gitu. Nah, kalau kamu mau buatnya outdoor, tinggal di bawahnya dikasih lubang. Atau limbah yang lainnya, apa itu? Misalnya kita punya ada kemasan minyak penggoreng ya, minyak goreng, itu bungkusnya itu kan bisa dibuat kayak jadi sendal ya, sendal-sendal di rumah. Atau misalnya orang tuanya atau kamu hobi minum-minum pakai minum kemasan seperti kopi, nah itu bisa dikumpulin juga bisa dibentuk jadi tas. Jadi dengan kita memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, kita juga bisa mengurangi sampah. Nah, anak-anak ibu, eh, jadi keinginan ibu ke kita bisa memanfaatkan limbah, kita bisa bentuk suatu hasil prakarya, dan satu hal harus punya nilai jual. Prakarya dan kewirausahaan berarti kita berkarya dan berwirausaha. Hasilnya harus punya nilai jual dan kita harus bisa mempunyai nilai jual. Jadi apa yang kita buat ini bisa kita jual, kita bisa punya income. Bukan hanya dibuat saja kemudian dinilai selesai, tapi tidak. Tujuan kita adalah dari limbah bisa kita manfaatkan menghasilkan suatu karya dan tentunya bisa dijual. Nah, Ibu hari ini tidak memberikan tugas, hanya Ibu meminta kamu minggu depan akan Ibu tagih, kira-kira coba kamu perhatikan limbah atau sampah apa yang ada di sekitar rumah kamu. Ya, apakah itu sampah plastik ya, botol minuman, atau yang paling sederhana yang di lemari kamu ya, baju-baju yang tidak bisa dipakai lagi itu bisa dibuat jadi vas bunga seperti ini. Nah, coba kamu analisa kira-kira mau dibuat apa, bentuknya seperti apa, dan kira-kira juga yang paling utama itu dijual dengan harga berapa. Oke ya, Ibu rasa paham semuanya. Sekali lagi, mari sama-sama kita manfaatkan limbah, kita kurangi limbah yang ada di sekitar kita dengan menghasilkan karya dari limbah itu sendiri. Ibu rasa hanya ini materi, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.